Korwil Kenesarti, Kecamatan Pesanggeran, Bapak Budi Suprayitno selaku pengajar praktek kelas 11B kepada seminar modul 1.4 budaya positif, implementasi pemahaman budaya positif di sekolah merupakan aksi nyata program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, mohon maaf ini tadi karena saya mengejar waktu, terus saya mohon izin langsung berangkat ke Bandung. Matur nuwun, semoga semuanya dilancarkan oleh Allah. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PP, Pak Budi, kemudian rekan-rekan seperjuangan CKPLK 7 serta ibu-ibu undangan yang kali ini masih tetap semangat walaupun mungkin dari tadi ngantuk-ngantuknya sudah ada gitu ya, karena saya sendiri juga merasakan semacam itu. Di sini pertama kali kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita berupa sehat dan sempat, gitu ya. Sehat berarti kita di sini kumpul dalam kondisi yang tanpa kurang suatu apapun. Kemudian sempatnya berarti kita di sini sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan bertemu wajah-wajah baru. Karena di sini saya banyak yang asing, tapi juga ada beberapa yang saya juga kenal. Dan ternyata tadi memang betul dekat ke saya, saya dulu muridnya ibu, alhamdulillah sekarang sudah jadi teman. Dulu anak, sekarang teman. Berarti kalau saya berpikir, masya Allah saya sudah tua ini.
pada segitiga restitusi itu kita hanya diminta istilahnya memberi coaching kepada siswa. Jadi siswa itu kita bimbing, kita coba gali kenapa dia berbuat seperti itu, terus tahu nggak kalau yang dilakukan itu salah, dan seterusnya sampai dia menyadari, oh iya ternyata saya salah. Terus kedepannya saya mau ngapain? Berarti saya harus membenahi. Itu yang kita harapkan dari siswa, sehingga akan muncul motivasi siswa itu untuk bersikap lebih baik lagi. Nah ini langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya di sini misalkan setelah kita tanya kenapa kamu berbuat seperti itu, kita coba bilang untuk menguatkan gitu ya. Saya dulu juga pernah jadi siswa dan pernah berbuat seperti itu. Tapi pada akhirnya kita beri penguatan semacam itu, sehingga dia berpikir, oh berarti saya berbuat seperti ini bukan saya sendiri. Guru saja pernah berbuat seperti itu dan sekarang guru bisa seperti ini. Nah itu yang akan membuat motivasi mereka untuk bisa mengubah diri mereka. Harapannya seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini validasi itu maksudnya bukan kita menjudge kamu kalau sudah salah ya berarti kamu harus didirikan, bukan gitu. Tetapi kita coba ketahui dulu kenapa kamu membuat seperti itu. Terus kamu tahu nggak kalau yang kamu lakukan ini salah. Terus kalau seperti tadi sudah disampaikan Bu Dina bahwasanya Bu Dina Nurul gitu ya, ada keyakinan kelas. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas, kita tinggal mengembalikan lagi. Yang kamu lakukan ini melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Kalau kita belum punya, mungkin bisa kita kaitkan dengan tata tertib sekolah dulu. Karena kalau mungkin belum punya gitu ya. Tapi kalau sudah punya keyakinan kelas, kita enak. Jadi setiap guru nanti masuk ke kelas, membuat keyakinan kelas dengan siswanya, disepakati semacam apa, sehingga nanti kalau ada siswa yang melanggar, kita tinggal mengembalikan kepada keyakinan yang sudah disepakati. Nah, keyakinan ini jangan hanya siswa yang dituntut, karena kalau di sekolah saya, siswa yang dituntut, siswanya nanti balik loh gitu ya. Loh, gurunya oleh, siswanya kok gak oleh gitu ya. Seperti contoh, biasanya itu kalau yang dipermasalahkan lipstick gitu. Saya kalau jawab gini enteng aja, bukannya tidak boleh. Tetapi kalau siswa itu kan masih bunyinya siswa. Terus nanti ada tingkatan di atasnya mahasiswa. Harus ada bedanya. Kalau siswa pakai lipstick, mungkin yang sewarna bikin. Atau yang hanya lip gloss saja. Monggo silakan. Karena memang sekarang sudah marak gitu. Kita nggak bisa mencegah. Hampir seluruh siswi di SMA itu semua pakai lipstick. Kalau kita cegah ya kita dibilangnya gurunya kan gaya banget bang Bu. Gitu. Iya itu kalau kondisi di SMA. Makanya saya bilang bukan dilarang, tapi usahakan jangan menor seperti gurunya. Karena nanti kalau kita nuntut aja, dikira kita ini teman. Kalau berarti kan udah tua, saya yang senang dikira 17 tahun. Jadi saya kadang ajak guyon seperti itu siswa-siswa saya. Mungkin yang pernah saya ajar juga tahu, saya itu orangnya sulit marah. Kalau sudah marah tapi dilangi gitu ya. Oh iya, kalau marah itu ngomongannya nggak bisa kontrol, jadi bilanginya di situ. Ngomongnya langsung tar. Tapi kalau selama masih bisa saya kontrol, saya itu sulit sekali untuk marah. Mungkin jarang lah dalam 1 tahun itu marahnya berapa kali kalau di kelas. Mantap. Mungkin, tapi yang nggak tahu, yang menilai kan siswa ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang saya bilang tadi. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Mungkin nanti bisa dijalankan. Kemudian untuk menstabilkan identitas, di situ ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita hidupkan. Karena memang setiap manusia itu belajar dari kesalahan. Kita tidak mungkin bisa berbuat lebih bagus kalau kita tidak pernah berbuat salah. Karena secara kodrat manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau lupa, salah, pasti saya bilang manusiawi. Karena memang manusia. Yang kedua, validasi tindakan salah. Nah ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan seperti ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang terakhir, kalimatnya juga seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, diharapkan setelah kita melakukan segitiga restitusi ini, nantinya siswa itu akan termotivasi sendiri.
yang pada akhirnya akan membuat siswa kita seperti harapan di foto pertama dan foto kedua tadi. Jadi disiplinnya dapat, somanya dapat, tanggung jawabnya dapat, kemudian dia juga berseragam sesuai dengan aturan, itu harapan kita. Ini saya akan sedikit menayangkan video gitu ya, mungkin bisa menginspirasi. Jadi kita itu harus berani mencoba sesuatu, intinya gitu. Jadi kalau kita punya ilmu baru tapi tidak kita cobakan, hanya kita ketakutan, aduh nanti saya kalau seperti itu diterima enggak, bisa jalan enggak, itu kan angan-angan kita ya. Tapi kita nggak tahu kenyataannya seperti apa, karena memang kata pepatah, angan-angan itu lebih menakutkan daripada kenyataan. Iya, betul itu Bu. Iya. Betul sekali. Di sini mohon maaf karena yang tampil di sini adalah aduh sorry. Kok gak jalan Pak? Ada suara burungnya aja. Sabar ya. Lihat kuncinya sabar ya. Atau lihat di laptop saya langsung aja ya. Ada suaranya Mas. Iya. Cari makan, tapi ketika ada ombak datang, dia selalu takut karena takut kena ombak. Kemudian ini ada induk dan anak burung. Induknya itu pergi ke pinggir pantai mencari makan, tetapi ternyata tidak diberikan untuk anaknya. Sehingga anaknya sudah mangap-mangap ya ingin diberi makan, ternyata tidak. Terus akhirnya dia melihat yang lain kok asik di pinggir pantai, dia pergi ke pantai. Kemudian dia juga mencari makan seperti yang lain, tapi dia tidak tahu kondisi di sana. Bahwasanya kalau ombak datang itu yang lain bisa pergi, tapi dia nggak tahu. Akhirnya dia kena. Nah, setelah dia kena ini berarti kan dia mendapatkan halangan gitu ya. Seperti kita juga mendapatkan hambatan. Akhirnya takut untuk mencoba lagi. Waduh, nanti kalau saya kesana lagi, kena ombak lagi, saya merasakan hal yang sama. Dia ketakutan untuk mencoba lagi, ketakutan. Akhirnya dia tetap berusaha untuk mencobanya. Setiap ada ombak dia pergi, walaupun sebenarnya ombak itu tidak mengenainya atau hambatan itu tidak mengenainya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan apa itu namanya Umang-umang. umang-umang. Nah, dia melihat umang-umang itu kok asik, ada ombak dia tidak takut. Ternyata rahasianya adalah umang-umangnya bersembunyi di dalam pasir, sehingga dia bisa